waktu kasusnya Mas Tommy kan, saya disangkakan melakukan suatu rekayasa, menyuruh satpamnya Mas Tommy untuk membuat tanda tangan palsu. Tapi itu sifatnya politik lah, saya tahu. Sifatnya politik. Dan kemudian ternyata saya direkayasa dan akhirnya dihentikan juga sama Mabes Polri, dan orang yang paling berjasa membantu saya. Tapi yang mengorek semua bahwa saya ini direkayasa itu enggak, jasanya sahabat mati, yaitu Pak Budi Waseto yang sekarang jadi Kapolres. Benar-benar murni membantu saya dan saya berterima kasih kepada beliau. Kalau nggak salah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kalau nggak, saya ada melihat seorang lawyer tua ya, bagaimana dia gigih gitu ya. Saya juga terharu juga, gigih untuk membela orang-orang kecil yang maling, yang narkoba. Terus saya suka manggil om dibayar apa? Ini roti aja. Saya sampai kaget. Terus saya bilang, om, saya merasa terpanggil. Om nih dari saya bilang gitu. Bu Elsa, terima kasih. Terus ada yang ngasih 100.000, ada yang 200. Saya bilang, nih om agak gedean saya. Dan saya bilang gitu. Terus roti saya kasih. Jadi saya bilang, ternyata kalau saya bandingin sama om ini, saya jauh beruntung. Tapi om itu walaupun nggak dapat duit besar, dia nanganin perkara gila-gilaan. Mungkin dia mungkin lebih puas dengan banyak membantu orang. Iya, jadi orang itu kebahagiaan itu bukan sekedar duit. Kalau memang dalam kehidupan membutuhkan uang, tapi uang itu bukan segala-galanya bagi kita manusia. Coba kita kalau meninggal juga duit nggak segala-galanya, udah nggak bawa duit lagi kita. Betul. Nah, jadi kita hiduplah yang wajar-wajar lah, nggak usah berlebihan. Nah, kalau Mbak Elsa punya yayasan atau LBH? Saya punya yayasan tapi sekolah ya. Sekolah Asarif. SMP Islam Plus. Itu salah satu yang membantu. Iya, saya bantu itu, dan juga anak buah saya juga senang membantu juga. Kalau LBH itu benar-benar dia memberikan bantuan hukum gratis nggak sih? Kan banyak tuh lawyer bikin LBH. Iya, LBH di situ mereka memang tidak dikenakan biaya, tapi saya dengar-dengarnya ada biaya untuk operasional gitu. Ujung-ujungnya keluar duit juga lah banyak. Tetap ya, karena memang mesti ke sana kemarin mencari bukti apa semuanya mungkin itu, apalagi mereka lawyer baru belum punya uang untuk bensin apa itu, tetap mau nggak mau ngumpulnya di situ lah ya, tempat praktek. Itu yang kita mesti bantu operasionalnya, nggak mungkin dia mengeluarkan uang untuk ke sana kemari. Nah, terakhir kita dengar nih ada kasus yang rame tuh dengan Nikita. Itu kan heboh juga, sampai saya lihat di TikTok pun nada bicaranya Nikita itu banyak ditiru-tiru orang ya, kayak gitu. Itu seperti apa sih? Padahal kan harusnya ada pengacara juga waktu itu yang di acara yang sama kan, ada Bang Hotman ya waktu itu ya. Ada. Seperti apa sih kasusnya? Saya sebetulnya beberapa kali diminta untuk datang ke Hotman Paris Show ya. Iya, Hotman Paris Show. Nah, 2 kali saya memang sibuk ya. Mbak Elsa tahu hari itu bakal ketemu Nikita Mirzani atau disembunyikan? Pertama belum dijelaskan ya. Tapi waktu saya perjalanan baru saya dikasih tahu kasusnya apa, sambil di mobil saya tanya, ini masalah apa sih? Saya baru dibilang masalah Nikita. Terus tapi kan saya udah jalan. Terus itu sampai di sana di iNews saya sempat ketemu. Saya bilang, kita mau bicara apa? Terus dia bilang, kita bicara hukum aja. Oh, kalau bicara hukum kan saya sama dia. Dia tuh, lu sembunyi deh supaya nih kita jangan lihat. Ya nggak apa-apa lah. Terus saya tanya, 1 frame nggak? Nggak 1 frame. Si asistennya. Jadi dia frame 1, 2, saya frame 3, terus frame 4 tuh kopi Joni. Oke. Terus lama dia nggak datang kan, terlambat lah ini. Saya udah harusnya kan jam 4. Saya pikir itu live, ternyata nggak live, tapping.
oh ini tapping, oh tapping. Dia nggak datang-datang, terus saya bilang duluan deh, karena saya merasa bukan satu frame ya bisa duluan. Terus dia bilang ya nanti ibu duluan, dijanjiin begitu. Saya bilang ini udah jam 4:30, udah jam itu. Saya datang dari jam 3, bilangnya jam 4 mulai. Iya, Terus iya. dia bilang ini bu, Kopi Johnnya jalan. Nah saya pas dengar oh ya Kopi John nih frame 4. Habis ini saya ya, mereka bilang iya. Atau enggak, udah sampai mana sih sini kita ini seperti gitu. Terus iya nanti terus mereka bilang ini nih. Terus saya bilang ini udah deh saya pulang aja. Saya mau pergi ditahan-tahan sampai saya mau pipis aja ke toilet ditahan-tahan. Saya mau pergi ke toilet, saya dalam keadaan kurang sehat. Iya. Pas selesai Joni saya datang, jangan bu, loh kan saya frame 3, biar saya aja duluan. Iya, Kan betul. cuma tanya jawab hukum seperti gitu. Enggak, pokoknya Ada yang mereka sembunyikan dari ibu. iya. Oke. Saya bilang kenapa begitu? Terus enggak ada, baru saya lagi berdebat, kamu udah datang. Terus ayah bu masuk, saya masuk loh. Kok masih ada Nikita di situ? Berarti kan saya satu frame di situ, saya kaget. Coba saya diam aja, kan ada Hotman, gak mungkin Hotman mencelakakan saya. Iya. Itu selalu saya pikirannya positif, Positif, baik. iya. Saya nggak tahu kalau saya akan dipermainkan begini. Nah, terus kan ditanya, saya diemin aja, dia kan juga jauh. Ditanya, kasusnya Sajat Urkra itu melaporkan dia bahwa sudah sampai mana? Ya saya ngomong sebenarnya sudah ditetapkan tersangka. Wah, waktu saya ngomong gitu aja langsung dihajar habis. Tapi kesalahan dari rekan saya ini adalah dia harusnya mengerti dan wajib mengerti bahwa saya kuasa hukum tidak boleh dipertemukan dengan prinsipal atau dia prinsipal dengan kuasa hukum, sehingga saya berdebatnya dengan kuasa hukum. Saya nggak boleh, kecuali saya bawa prinsipal sama prinsipal itu nggak boleh, karena apa yang menjadi pekerjaan kuasa hukum tidak bisa disamakan dengan prinsipalnya. Di situ saya bilang ini masih ngerti nggak sebagai lawyer. Saya di pertemuan, saya dilabrak mau dipukul, mau dilempar handphone. Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya nggak bisa marah sama ibu? Hah? Udah, orang tua Nik nggak boleh. 6 juta nggak malu kalian, ha? Nik, orang tua Nik nggak boleh deh. Ibu aja berbohong, saya masih megang WhatsApp ibu ya. Ibu bilang kata ibu ngasih uang ke pengadilan. Pengadilan mana yang ibu kasih? Nafkah Ida, nafkah muta, apa sudah dibayar? Itu bukan saya yang minta, pengadilan yang minta. Untuk menghilangkan ketegangan saya bilang dia stres ya. Saya kan nggak ngerti ini ada mic, ternyata didengar. Udah datang lagi hajar saya. Oke. Ya, Gak usah follow-follow gue ya, lu juga lu ya. karena udah jadi tersangka dia stres. Gue jadi tersangka juga, gue tersangka terhormat bu. Udah. Hah? Lu pikir apa? Gue narkoba, gue maling. Nik emosi. Gue tersangka sebagai seorang ibu yang ngurus anak gue sendiri. Ya udah nggak usah stres. Siapa yang stres? Ngapain lu ganggu gue melulu? Lu siapa yang ganggu? Siapa yang ganggu? Sakit ya? Sakit ya? 3 tahun Dia lawan stres, gue nggak anaknya bisa mau ya? diambil. Saya udah, ini orang kenapa begini? Kok si Hotmannya pangku kaki tuh goyang-goyang kaki. Kok dia nggak punya perasaan ya temennya di gitu ini kan? Profesi saya bukan pribadi, profesi saya lawyer. Dia nggak merasa terhina. Jadi Bang Hotman lebih pro kemana? Ke Nikita atau ke Mbak Elsa? Nggak tahu, dia membiarkan Membiarkan. saya di maki-maki. Padahal kan itu tapping. Udah, 3 tahun lu ya? Udah. Kenapa lawyer yang pertama bisa kabur? Mau tahu nggak? Mau saya kenalin nggak orangnya? Dia dimaki tahu nggak sama Jack? Saya kira kita stop dulu, Aku ya. ngerti, Stop dulu. Stop. Sakit kan hati aku loh. Aku ngerti. Udah. Namanya anak Udah. aku. Sakit loh. Udah yang. Kenapa sih dia? Sabar. Aku Udah tuh saya pergi, saya pulang aja. Baru saya turun tangga, ditahan lagi. Bu, selesaiin bu. Nikita udah pulang ninggalin. Tapi saya punya pikir apakah ini itu ya rekayasa ya? Jebakan lagi. Silakan kamu maki-maki dia asal jangan dilempar bener. Buktinya kan handphone nggak dilempar bener kan? Begini aja tapi terus itu. Tapi saya menghargai teman saya.
ini orang nggak bisa dihargai ternyata teman saya nih. Saya datang terus saya bilang ini gimana perbuatan yang kasar-kasar ini, terus dia bilang yang kasar-kasar ini di delete ya, aku nggak suka ya, lega ya, karena saya pikir itikat baik teman saya, ya saya teruskan sampai selesai. Ya. Waktu diteruskan sampai selesai, Nikitanya masih ada? Nggak ada, dia udah pergi. Udah pergi ya? Nah, saya harapkan tidak sudah nggak ada. Mungkin bisa di yang lainnya. Ternyata waktu saya pergi, waktu mau ke Bandung kan saya naik kereta. Jam 5 sudah lihat, loh, udah heboh. Udah heboh. Sampai Pak Imam Nahrawi waktu hadir dalam rakernas saya, bilang gimana, Pak heboh begini. Saya juga nggak tahu Pak, ini sampai bilangnya si Hotman waktu itu di delete. Ternyata dia nggak delete. Bukan. Sebenarnya pihak TV aturannya sih kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, bisa kita minta untuk nggak tayangkan. Nyatanya ditayangkan sampai 3 kali. Ibu nggak bikin surat? Saya udah tanya sama teman saya. Dijawabnya kan tadi udah saya kasih lihat jawabnya bahwa dia bukan punya kewenangan. Ya, akhirnya saya laporin KPI. Di KPI dinyatakan bersalah. Permasalahan itu luar biasa sampai ke Amerika kemana-mana itu. Saya ini dosen dan saya banyak presentasi ke universitas besar-besar seperti Harvard, Oxford, Cambridge, Limerick, Saint Petersburg, di Taipei dan di mana aja. Kok otomatis teman-teman saya sesama dosen itu mengetahui saya karena selalu di luar negeri itu sesuatu yang dianggap hebat itu sebagai akademisi juga sebagai lawyer. Jadi mereka appreciate-nya sangat luar biasa. Karena saya lihat waktu itu reaksinya Mbak Elsa itu cukup tenang menghadapi, ya kan, walaupun dari sisi Nikita itu emosinya menggebu-gebu, tapi Mbak Elsa itu tenang aja menghadapi segala macam. Karena mungkin lah 1 jam terbang, udah terlatih, udah ngerti soal hukum, bagaimana Mbak Elsa kan udah ini. Saya nggak mau diperbudak menjadi tontonan gratis yang menjadi lebih kontroversial, misalnya berantem mulut, jadi merendahkan perempuan. Saya nggak mau. Jatuhnya murahan kayak. Murahan sekali karena begini, karena saya dengar orang lain yang mengatakan kenapa saya tidak melawan. Saya bilang jadi emang saya jadi tontonan 2 perempuan berantem. Mbak Elsa laporkan kembali nggak? Mungkin dengan perbuatan tidak menyenangkan. Atau itu apa? Sebetulnya kalau saya laporkan ya udah jelas. Klien saya sangat banyak. Saya nggak mau. Saya kan udah tahu kalau saya punya permasalahan, lapor ke sana itu bikin saya repot ke sana kemari dan saya percaya sekali bahwa Tuhan tuh pasti ngelindungi orang baik. Kalau ada sesuatu yang zolim, pasti kita lihat. Ada hukum tabur tuai. Iya. Nah mungkin buat penonton saya mau sampaikan bahwa kita lihat seorang pengacara hebat aja selalu menghindari yang namanya berkasus. Iya. Nah buat penonton juga, kalau kita melihat seorang pengacara aja menghindari hal tersebut, ya kita sebagai masyarakat juga wajib menghindari kasus-kasus. Karena kadang hal kecil kalau kita maju membesar itu akhirnya ujungnya tidak ada, yang rugi itu diri kita sendiri. Kita rugi materinya, rugi uang, waktu, ketenangan, kesehatan, merembet semuanya. Hidup ini bukan sekarang, nantinya. Jadi perbuatan yang baik akhirnya dibalas seperti ini. Yang penting Mbak Elsa berbesar hati, 1. Kedua, tetap semangat. Jangan semangatnya jatuh. Kadang itu hinaan orang itu harusnya membuat kita lebih membuktikan bahwa kita bisa lebih hebat lagi. Jadi gitu kan. Karena kita kan percaya ya, semua agama apapun percaya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak buta. Sesuatu yang zolim pasti ada balasannya. Dan saya serahin aja ke Tuhan, biarin aja nanti tangan-tangan Tuhan itu sudah bekerja, tidak ada orang bisa menunda itu. Dan sekarang orang yang pernah menyakiti saya melihat ada balasannya. Ada balasan. Saya udah dekat ini balasan. Datangnya Saya dibilang nenek Frozen,
nenek frozen, nenek waduh yang kotor-kotor. Dalam hati saya, lu mau bilang apapun, masyarakat itu nggak pernah mengatakan saya jelek karena saya nggak pernah melakukan sesuatu yang jelek. Masyarakat Indonesia nggak akan lihat saya sama kamu, tetapi Tuhan kan lihat. Saya kan baru pulang umroh dalam keadaan suci, terus tiba-tiba ada hal-hal yang tidak baik. Saya bilang, kecuali saya bilang gitu, kecuali kamu suami saya atau menikah dengan saya itu nggak ada masalah. Terus dia langsung bilang, iya saya mau menikah. Lah, saya kan kaget.